Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dilan Sobiola Putri Rajoju, NIM 2018-43024. Di saat ini saya akan membahas tugas mata kuliah pembelajaran fisika berbasis ICT. Di sini bisa kita lihat ada sebuah rangkaian di mana nantinya saya akan mencari arus yang melewati masing-masing resistor dari resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, dan resistor 5. Nah, dalam mencari arusnya ini saya menggunakan analisis mesh atau analisis loop. Namun sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis mesh atau analisis loop dan juga langkah-langkah dalam melakukan analisis mesh. Jadi, analisis mesh itu adalah prosedur analisis rangkaian dengan mesh atau loop sebagai variabel yang ditinjau. Analisis mesh didasarkan pada hukum Kirchhoff 2 atau KVL, ini Kirchhoff Voltage Law, di mana jumlah tegangan pada suatu loop sama dengan 0. Analisis mesh dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Lanjut langkah-langkah melakukan analisis mesh. Yang pertama itu kita identifikasi dulu jumlah meshnya pada rangkaian, kemudian kita tentukan arah arus pada setiap mesh. Jadi arah arusnya ini terserah kita saja, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam juga bisa. Kemudian kita terapkan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL dan hukum Ohm pada setiap mesh. Yang keempat, kita selesaikan persamaan yang didapat dari semua mesh. Untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang didapat ini, kita bisa gunakan metode Cramer ataupun substitusi dan eliminasi. Nah, untuk ini rangkaian ini saya tadi sudah perlihatkan di slide yang kedua tadi. Menentukan arus yang melewati tiap resistor pada rangkaian di bawah ini. Nah, yang diketahui untuk V1 itu 20 volt, V2-nya 8 volt, R1-nya 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 6 ohm, R4-nya 4 ohm, dan R yang kelima itu 3 ohm. Yang pertama, kita identifikasi dulu ini ada berapa loop pada rangkaian. Jadi sini ada 2 loop ya, ini loop 1 dan loop 2. Dan berikut kita tentukan arah arus pada setiap loop. Nah, di sini untuk setiap loopnya saya menentukan arah arusnya itu berlawanan dengan jarum jam. Jadi sini I1 artinya arus yang mengalir pada loop 1. Kemudian I2 ini arus yang mengalir pada loop 2. Kemudian menghitung arus mesh menggunakan KVL dan hukum Ohm. Yang pertama kita tinjau untuk loop 1 dulu. Oke. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Jadi di sini yang pertama arusnya mengalir. Pertama ditemui itu kaki plus. Jadi plus 20 volt. Kemudian arusnya jalan lagi. Yang pertama ditemukan di sini. Kakinya minus 8. Jadi 20 dikurangi dengan 8 ditambah dengan 6 I2. Nah, diketahui ya di sini di bagian tengah ini nih itu bukan hanya dilalui oleh I1 saja, namun dilalui juga oleh I2, tapi arahnya itu berlawanan. Kalau I1-nya kan ke atas, sedangkan I2-nya tuh ke bawah berlawanan. Nah, karena kita tinjau ini loop 1, makanya I1 dikurangi dengan I2. Jadi 6 I1 kurang I2 tambah dengan 2 I1. Jadi 20 kurang 8, 12. Di sini saya kasih bisa dulu. Jadi 6 kali dengan I1, 6 I1. 6 kali minus I2 berarti minus 6 I2. Jadi 20 kurang 8, 12. Jadi 6 I1 tambah 2 I1 itu 8 I1 kurang 6 I2 sama dengan 0.
8I1 kurang 6I2 sama dengan minus 12. Ini plus, dipindah ruas berarti jadi minus 12. Oke, saya hapus dulu. Sekarang kita tinjau untuk loop 2 yang ini. Oke, ini loop 2 nya. Oke, jadi sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Yang pertama di sini harusnya masuk, pertama ditemu itu kaki plus, jadi plus 8 tambah 3I2 tambah 4I2 tambah 6I2 tambah 6I2. Nah, di sini tengah-tengah ini itu juga dilewati oleh I1, tapi berlawanan. Jadi I2 kan ke bawah, I1-nya ke atas. Karena yang kita tinjau ini loop 2, makanya I2 dikurangi dengan I1. Saya kasih pisahin sekali, jadi 6 kali I2, 6I2, 6 kali minus I1 jadi minus 6I1. Jadi 8, kemudian kurang 6I1, 3I2 tambah 4I2 tambah 6I2 tambah 6I2 itu 19I2 sama dengan 0. Jadi minus 6I1 tambah 19I2 sama dengan minus 8. Ini 8 dipindah ruasan jadi minus 8. Jadi kita dapatkan dua persamaan, yaitu 8I1 dikurangi dengan 6I2 sama dengan minus 12, dan minus 6I1 tambah 19I2 sama dengan minus 8. Oke, lanjut. Sekarang kita menghitung arus mass menggunakan metode Cramer. Nah, kalau metode Cramer ini kan merujuk pada matriks. Jadi kita buat persamaan ini dalam bentuk matriks. Ini 8 minus 6 minus 6 19, I1 I2 minus 12 minus 8. Kemudian kita cari determinan matriks I yang ini ya. Determinan matriks I. Nah, kalau untuk mencari determinan kan 8 dikalikan dengan 19 ini dikurangi dengan minus 6 dikali dengan minus 6. Nah, 8 kali 19 itu 152. Kemudian minus 6 dikalikan dengan minus 6, 36 jadi 152 kurang 36 itu 116. Kemudian lanjut. Sekarang kita lihat untuk arus loop 1. Nah, determinan I1 per determinan I. Nah, untuk mencari determinan I1 berarti yang 8 dengan minus 6 ini ditiadakan dulu, diganti dengan minus 12 dengan minus 8. Karena kan di sebelah sini kan I1 nih. Jadi diganti dulu karena untuk mencari I1 kan. Jadi minus 12, minus 8, minus 6, minus 19. Jadi minus 12 dikalikan dengan 19 itu minus 228. Minus 6 dikalikan dengan minus 8, 48. Jadi minus 228 kurang 48 per 116 sama dengan minus 2,38 ampere. Kemudian untuk arus loop 2, sebentar saya hapus dulu. Hapus yang ini. Oke, karena untuk mencari arus loop 2 berarti yang di sini diganti dengan minus 12 dengan minus 8. Karena kan sebelah sini kan di 2-nya tempat toh. Jadi 8 kali minus 8 minus 64 minus 12 dikalikan dengan minus 6 72 jadi minus 64 kurang 72 per 116 itu minus 1,17 ampere. Jadi kita sekarang sudah dapatkan untuk nilai I1 dan I2 yang di sini. Di sini dengan di sini sudah di sini. Itu kita sudah dapatkan. Sedangkan ini bagian tengah sini belum ya. Nah, makanya sekarang kita cari I3-nya ini. Jadi nilai I3 didapat dengan I3 sama dengan I1 dikurangi I2. Kenapa demikian? Kita bisa lihat di sini.
Untuk arahnya, I1 dengan I3 itu kan searah, sedangkan untuk I2-nya itu kan berlawanan. Makanya I3 itu sama dengan I1 dikurangi dengan 2. Minus 2,38 ampere dikurangi dengan minus 1,17 ampere. Jadinya itu minus 1,21 ampere. Kemudian kita lanjut. Maka arus yang melewati tiap resistor. Yang pertama, arus yang melewati R1 di sini. Itu minus 2,38 ampere. Kemudian arus yang melewati R2 itu di sini. Itu minus 1,21 ampere. Kemudian untuk 3 yang ini, yang R3, R4, dan R5 ini nilai arus yang mengalir itu minus 1,17 ampere. Oke. Sekarang lanjut. Nah, mengapa hasil yang kita dapatkan itu hasilnya minus? Karena arah arus yang kita tentukan, yang tadi kita tentukan itu kan berlawanan dengan jarum jam. Itu berbeda dengan arah arus yang sebenarnya. Nah, untuk kita bisa melihat lebih jelasnya lagi, kita bisa menggunakan simulasi sirkuit wizard di sirkuit wizard. Nah, di sirkuit wizard ini kita bisa melihat langsung untuk pola aliran arusnya seperti bagaimana. Kemudian untuk arusnya itu yang kita tadi hitung secara manual itu benar atau sesuai dengan yang di sirkuit wizard itu betul atau tidak. Oke, kita lanjut. Kita masuk di sirkuit wizard. Oke, di sini rangkaiannya saya sudah buat. Kemudian kita run untuk melihat aliran arusnya itu, klik di sini ya, current flow. Nah, bisa dilihat sini arah arusnya ini sebenarnya itu searah dengan jarum jam. Tadi kita tentukan itu berlawanan dengan jarum jam, makanya hasilnya itu minus. Jadi arah arusnya dari volt 1 ke 1 dia melewati R1 sampai di sini dia terbagi bercabang. Jadi satu sebelah sini dilatih oleh R3, R4, R5, dan satunya sebelah sini R2, kemudian V2, dan semuanya kembali ke sini dan kembali lagi sama-sama masuk ke V1. Nah, dari sini arus yang awalnya itu dari sini. Oke, sekarang kita mau lihat arusnya itu yang tadi kita hitung dengan yang di sini itu sama atau tidak. Saya kasih stop dulu. Nah, untuk mencari arusnya itu kan kita menggunakan ampere untuk mengukur arus kan. Karena mengukur arus berarti kita harus seri. Jadi ampere meternya satu sini, bisa juga kita Ctrl C Ctrl V. Nah, ini dia. Satunya lagi Ctrl V di sini. Oke. Kita pasangkan. Oke. Kita lihat. Selanjutnya ini lagi, yang ini dipasangkan juga. Bawa ini lagi, ini nah, oke, sini pasang lagi. Oke, sekarang kita running ulang. Nah, ini hasilnya. Berarti hasilnya sama ya, cuman yang bedanya tadi minus, yang di sini kan tidak. Karena tadi kita
tentukan arah arusnya itu berlawanan dengan jarum jam, sedangkan yang sebetulnya itu harus searah dengan jarum jam. Di sini bisa kita lihat untuk arus yang melewati R1 itu 2,38, R2-nya itu 1,21, R3, R4, R5 sama ya, karena seri kan, jadi 1,17 ampere. Jadi di sini arus yang awalnya itu 2,38 sampai sini dia terbagi. Jadi ke sini dan ke sini. Kan? Jadi 1,17, kita lihat saja, jadi 1,17 ditambah dengan 1,21 itu hasilnya tuh pas 2,38. Kan semuanya nanti pas kita bagi di sini terbagi melewati R3, R4, R5, kemudian yang dari sini dari R2 kemudian masuk di V2 sampai sini, ini sudah kembali ke arus yang sebenarnya. Ini arus yang awalnya itu 2,38 ampere. Jadi pas ya 2,38 itu 1,17 ditambahkan dengan 1,21 itu hasilnya 2,38, jadi pas. Jadi dapat disimpulkan tadi bahwa yang tadi kita buat untuk arah arusnya itu berlawanan dengan jarum jam itu sebenarnya salah ya. Jadi yang benar itu searah dengan jarum jam supaya hasilnya itu tidak minus. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.